Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan suatu pertanyaan pada Bapak RSM PBNU, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Di sini saya berbicara sebagai seorang warga Nahdliyin yang bodoh, yang tidak berilmu, yang bingung melihat sikap atau pernyataan dari Bapak RSM PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau beberapa kali mengeluarkan pernyataan atau statement yang memperlihatkan beliau sangat tidak setuju atau tidak sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Bapak Kiai Haji Madzuddin Al-Bantani beserta tim dan juga para pendukungnya. Sikap beliau yang seperti itu tentu bagi saya pribadi terutama ya, sebagai warga Nahdliyin yang tidak berilmu, yang bodoh, pastinya juga sangat bingung. Di mana beliau Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang pertama dulu telah menuduh orang-orang yang menganggap Ubaidillah sebagai tokoh yang fiktif adalah orang-orang yang menebar fitnah. Dan beliau menuduh seperti itu tanpa beliau menunjukkan bukti atau dalil-dalil yang jelas. Di mana hal tersebut yang kami ketahui sebagai seorang umat yang awam atau bodoh, itu setidaknya orang yang menuduh orang lain dengan tanpa memberikan bukti, maka terkategorikan justru dirinya telah memfitnah. Yang hal tersebut, mohon maaf, yang saya ketahui dalam hukum fikihnya adalah haram. Dari mulai itu saya pribadi sangat kesulitan untuk menjaga husnudzon saya sebetulnya kepada terutama RSM PBNU ya. Dikarenakan taklid bagi saya memang wajib, tetapi ada taklid yang diharamkan, yaitu taklid buta. Pernyataan RSM waktu itu yang menuduh tanpa bukti, yang saya ketahui di dalam fikihnya itu kategorinya fitnah yang diharamkan. Maka dari situ saya tidak bisa lagi untuk berhusnudzon atas pernyataan atau tuduhan dari Bapak RSM PBNU tersebut. Ya, dikarenakan jika saya masih berhusnudzon akan pernyataan beliau tersebut, sementara di dalam fikih jelas pernyataan beliau tersebut terhukumi atau terkategorikan haram. Nah, di situ nanti saya akan terkategorikan taklid buta nantinya jika saya masih husnudzon atas tuduhan beliau tersebut yang tidak bisa menunjukkan bukti dengan jelas. Dan berikutnya bahkan beliau malah memframing kelompok Kiai Haji Madzuddin Al-Bantani beserta pendukungnya sebagai orang-orang yang seolah-olah terkategorikan Khawarij atau Wahabi ya. Tentu hal tersebut tidak sekedar membuat saya pribadi bingung, tapi merasa tersakiti sebagai seorang warga Nahdliyin yang cinta akan NU dan ulamanya dan para masyayihnya. Ada beberapa pertanyaan besar dalam diri saya yang akan saya ajukan khususnya kepada RSM PBNU. Saya pribadi yang bukan kiai, bukan juga ustadz, bukan juga pegawai negeri atau pejabat apapun. Saya hanya pekerja kasar yang kebetulan dulu pernah sebentar nyantri di pesantren NU ya, di suatu pesantren. Saya melihat perbuatan atau kejahatan para begudal-begudal Habib Ba'alawi ini yang sudah sangat nyata di depan mata. Yang saya kategorikan ada dua kejahatan yang sangat tidak bisa dibiarkan berlarut-larut atau tidak bisa dianggap sepele. Yang pertama adalah penyesatan akidah yang merajalela, yang bertebaran di media sosial terutama YouTube, yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Penyesatan akidah tersebut dilakukan oleh para begudal Habib itu kepada para jamaahnya atau muhibinnya. Berkat tesis Kiai Haji Madzuddin Al-Bantani, hal tersebut mulai banyak yang berani mengkritisi. Seperti saya pribadi juga mulai berani mengkritisi, yang dulunya saya tidak berani mengkritisi seorang Habib ya. Tapi berkat tesis Kiai Haji Madzuddin Al-Bantani yang dengan jelas, dengan ilmiah, tesis tersebut sampai detik ini belum bisa tersanggahkan, di mana oleh mantan ketua PBNU yaitu Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot, beliau menyatakan tentang tesis tersebut, maka hukumnya nasab Ba'alawi batal kecuali Ba'alawi bisa menunjukkan bukti yang valid atau muktabar atau kredibel atau ilmiah.
Ya, selama itu belum bisa ditunjukkan oleh para begudal Kabib, maka hukumnya nasab begudal Kabib itu putus, tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu pernyataan dari Romo Kiai Haji Sayyid Said Akil Sirot, mantan ketum PBNU, seperti itu. Tentunya kami juga tetap menganggap beliau sebagai masyayikh yang wajib saya pribadi hormati serta takdimi, ya, atas apapun yang beliau dawuhkan. Nah, dari situlah saya pribadi akhirnya berani lebih mencermati pola tingkah begudal-begudal Kabib Ba'alawi ini, yang diantara salah satunya tadi saya sebutkan adalah penyesatan akidah yang marak, yang bertebaran di media sosial. Mayoritas ceramah dari begudal-begudal Kabib yang ada di media sosial itu hanyalah berisi doktrin-doktrin yang menyesatkan dan doktrin-doktrin yang upaya atau usaha untuk mengagung-agungkan klan mereka, agar para muhibbin menjadi tunduk bahkan menghamba kepada mereka, seolah-olah mereka lah pemberi syafaat nanti di yaumul hisab. Ya. Berikutnya, kejahatan yang kedua adalah perbuatan-perbuatan mereka, para begudal Kabib Ba'alawi ini, yang terindikasi kuat mengancam kepada keutuhan NKRI. Apa bentuknya? Pengaburan sejarah. Pengaburan sejarah tentang sejarah bangsa, ya, itu banyak juga terjadi. Dirubahnya sejarah tentang bangsa, juga dirubahnya sejarah tentang berdirinya Nahdlatul Ulama, juga tentang berdirinya Jatman yang awalnya Jatmi, ya, itu juga jelas-jelas dirubah. Dan siapa yang merubah juga jelas siapa kabibnya. Makam-makam palsu yang semuanya juga diberi nama Ba'alawi, belum lagi makam yang diba'alawikan, yaitu makam para tokoh bangsa, entah tokoh agama, yang dirubah ke marga Ba'alawi, ya. Bahkan Wali Songo dulunya juga diba'alawikan. Ini bukan hoax, ini bukan isu yang tanpa dasar jelas, tapi ini fakta, realita di depan mata, ya. Dua kejahatan tadi yang membuat saya pribadi sebagai warga Nahdiyin, sebagai warga negara Indonesia yang ingin menjadi warga negara yang baik, merasa tertuntut untuk ikut andil dalam perjuangan Kiai Imad beserta timnya untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini, yang diwariskan oleh Wali Songo, yang diteruskan oleh Nahdlatul Ulama pastinya, dan berikutnya juga untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dua hal tersebut yang menjadikan saya tertuntut untuk merasa wajib ikut andil semampu sebisa saya untuk bersama-sama menjaga NKRI yang kita cintai bersama ini. Nah, setelah apa yang saya pribadi lakukan dan banyak teman-teman saudara-saudara yang lakukan juga demi menjaga NKRI, demi bentuk kecintaan kami kepada NKRI, tetapi tidak mendapatkan respon yang positif atau dukungan yang baik dari PBNU. Malahan sebaliknya, Rois Am PBNU mengeluarkan statement-statement yang justru memfitnah kami, memfitnah Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta tim, beserta pendukungnya termasuk diri saya. Nah, disitulah membuat saya itu menjadi sangat bingung atas sikap atau statement dari Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU. Saya yang tadinya berhusnudzon, berusaha meredam netizen agar selalu berhusnudzon kepada PBNU, dikarenakan PBNU mungkin juga menunggu momen yang baik atau saat yang baik untuk menyikapi masalah polemik nasab Ba'alawi ini dengan arif dan bijaksana, karena waktu itu menghadapi pemilu, ya, pilpres, ya. Saya berpikir setelah pilpres nanti PBNU akan menyikapinya dengan arif dan bijaksana, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Juga sikap dari Gus Yahya, ketum PBNU, yang membela seorang Rois Am PBNU tersebut dengan kalimat-kalimat yang menurut saya itu juga tidak tidak selayaknya atau mungkin tidak pas jika disampaikan di publik. Beliau kurang lebihnya juga mengatakan bahwa terpilihnya Bapak Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU itu tidak terlepas dari linnasi Rasulullah. Saya pribadi mungkin paham maksud dari Gus Yahya, ya, dan saya juga bisa
mengamini pernyataan beliau. Tetapi menurut saya pernyataan seperti itu tidak seharusnya atau tidak sepantasnya disampaikan di publik untuk membela sikap dari Rois Am PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang saya pahami, ya, meskipun seandainya benar bahwa terpilihnya Rois Am PBNU itu tidak terlepas dari linasi Rasulullah, tetapi saya yakin itu tidak berarti Rois Am PBNU itu juga maksum. Artinya beliau juga pasti bisa salah, ya. Dan saya hanya berusaha tidak menjustis Rois Am PBNU, ya, tapi saya berusaha memahami pernyataan tersebut yang dihubungkan dengan fikih yang saya pahami, walaupun saya ini bukan orang alim. Orang yang menuduh orang tanpa bukti itu hukumnya dalam fikih kan jelas haram, dan hal tersebut terkategorikan fitnah, di mana Rois Am PBNU juga nyata-nyata sudah menuduh Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani atau orang-orang yang menuduh Ubaidillah sebagai tokoh fiktif adalah penebar fitnah. Tetapi Bapak Rois Am PBNU tidak bisa memberikan bukti. Kalau Bapak Rois Am PBNU bisa memberikan bukti, pastinya Bapak Rois Am PBNU tidak sekedar bicara di belakang saja, ya, tetapi mengundang Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani duduk bareng, berdiskusi, bahkan berdebat dalil tentang apakah benar sosok Ubaidillah tersebut adalah fiktif ataukah nyata. Sepanjang yang saya ketahui, karena saya pribadi juga mengikuti polemik Nasabah Alawi ini dari awal, ya, bahkan menjelangnya saya sudah mengikuti. Itu berdasarkan penjelasan dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, juga debat diskusi beliau dari yang kontra, baik itu Romel Abbas atau yang lainnya. Itu saya menyimpulkan memang sosok Ubaidillah yang dikatakan sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa tersebut adalah sosok yang fiktif, di mana tidak ada kitab-kitab, baik kitab sejarah atau kitab nasab di zaman itu dan seterusnya yang muktabar, yang menyatakan atau menulis tentang keberadaan dari Ubaidillah yang dikatakan sebagai anak dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya. Tetapi setidaknya jika Bapak Rois Am PBNU itu mengeluarkan pernyataan tersebut dengan arif, bijak, dan bertanggung jawab, pastinya beliau juga mau mengundang atau duduk bareng dengan Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk mendiskusikan atau bahkan berdebat tentang keberadaan dari sosok Ubaidillah yang dikatakan sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa tersebut. Tapi faktanya Rois Am PBNU tidak berani, kan. Mohon maaf jika saya mungkin agak lancang, ya, atau mungkin lancang, karena saya berpikir ini jelas bukan urusan saya pribadi, ini jelas bukan urusan kami pribadi yang mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini adalah urusan bangsa dan agama, ya. Karena dua poin tadi yang saya sebutkan tentang kejahatan dari budal-budal Habib Ba'alawi tersebut. Di suatu kesempatan Bapak Rois Am PBNU, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, juga ada pernyataan beliau yang menyarankan kami ini kurang lebihnya untuk menyikapi atau menindaklanjuti oknum-oknumnya saja yang melakukan kejahatan atau kesalahan, jangan dipukul rata. Di sini saya akan sampaikan kepada Bapak Rois Am PBNU, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Apakah Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar itu benar-benar tidak tahu tentang penyesatan akidah yang dilakukan oleh budal-budal Habib Ba'alawi yang marak terjadi, yang hampir semua ceramah-ceramah mereka di media sosial terutama YouTube berisi hanyalah doktrin-doktrin yang menyesatkan dan doktrin-doktrin yang berupaya untuk memuliakan klan mereka. Apakah Rois Am PBNU tidak tahu hal tersebut atau pura-pura tidak tahu? Mohon maaf. Kalau tidak tahu, mari kita simak bersama-sama sebagian kecil dari penyesatan akidah yang dilakukan dalam ceramah para budak-budak Habib Ba'alawi. Mari kita simak bersama-sama. Ini hanya sebagian kecil saja, ya. Kalau mau mencari ceramah yang menyesatkan para muhibbin dari budak-budak Habib ini, jumlahnya saya yakin ratusan di YouTube, ratusan, mungkin mencapai ribuan. Kumpulan ajaran sesat Sekte Habib Yaman. 1. Merampok lebih baik daripada mengemis. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi
kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. 2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 3. Berbuat maksiat dan tidak perlu ibadah, yang penting cinta Habib, pasti masuk surga. Datang Habib Sanjindan, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya isi jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. 4. Seorang ibu haram bersikap berani kepada putra kandungnya. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan itu cuma wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. 5. Syarat menjadi wali harus cinta Habib dan derajat Muhibbin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol, bongol, bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahli bait, maka dia cuman surah lah hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, "Ya Habib, hada minal muhibbin Habib." Gal Habib, muhibbin. Maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. 6. Pewaris Nabi bukan ulama, tapi pewaris Nabi sesungguhnya adalah Habib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. 7. Mengikuti Al-Quran sesat jika tidak mengikuti Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Bapak Rois Am PBNU ya, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kalau panjenengan bilang oknumnya saja yang disikapi, ini pemimpin dari Robitoh Alawiyah, Taufik Assegaf, ini oknum apa bukan? Ya, terus ada lagi Habib Lutfi bin Yahya, itu oknum apa bukan? Ya, mana yang oknum, mana yang bukan oknum kalau seperti itu? Habib Lutfi bin Yahya jelas telah merubah sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan sejarah pendiri dari Jatman. Bahkan itu ada kasus tentang Sumodiningrat itu yang makamnya dibuat di Semarang itu. Itu terindikasi kuat itu juga suatu pembohongan ya, pembohongan publik gitu ya. Yang arahnya untuk merubah sejarah juga. Kalau Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar menyarankan kepada kami, oknum saja yang ditindaklanjuti. Oknumnya yang mana, yang bukan yang mana. Karena yang saya pribadi ketahui, siapapun Ba'alawi yang memakai gelar Habib itu adalah penjahat NKRI. Karena gelar Habib berdasarkan penuturan para pakar sejarah di Nusantara ini adalah gelar yang disematkan oleh VOC, penjajah Belanda, untuk mengelabui bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, agar mengira bahwa begundal-begundal Habib Ba'alawi tersebut adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari situ jelas maksud mereka memakai gelar Habib itu adalah untuk membohongi kita semua, rakyat Nusantara ini. Jelas niatnya dari situ. Jelas sekali bahwa gelar Habib itu adalah gelar pembohongan bangsa.
gelar kejahatan terhadap bangsa ini. Jadi kalau Bapak Miftahul Akhyar bicara tentang oknum Habib, mana yang oknum, mana yang bukan, ini pertanyaan besar juga dari saya. Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Dan Bapak Rois Am PBNU ya, juga Ketum PBNU Gus Yahya, juga Kang Fahru Razi itu ya, yang juga terlihat jelas membela berkuda-kuda Habib ini dengan membabi buta menurut saya. Mohon maaf kalau bahasa saya mungkin tidak takdim ya. Itu apakah tidak tahu juga bahwa berkuda-kuda Habib ini dari dulu mereka tidak sekedar mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, tetapi mereka juga mendeklarasikan dirinya bahwa klan mereka itu adalah bukan sekedar keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, tetapi adalah merupakan ahlul bait dari Rasulullah SAW. Apakah itu panjenengan semua tidak tahu, tidak pernah mendengar? Apakah itu tidak menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara ini, di mana yang kami yakini, yang saya pribadi yakini terutama ya, bahwa ahlul bait itu hanyalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, dan Rasulullah SAW. Hanya 5 itu saja ya. Tetapi budak-budak Habib ini mengaku, memframing diri mereka sebagai ahlul bait. Jika mati sejelek apapun mereka, sejahat apapun mereka, pasti masuk surga tanpa hisab. Apakah Bapak Rois Am PBNU tidak tahu hal tersebut? Apakah Gus Yahya juga tidak tahu? Apakah Kang Fahru Razi juga tidak tahu? Ya. Atau pura-pura tidak tahu karena suatu hal atau kepentingan? Kalau bicara masalah kualat, saya tidak takut kualat dengan Habib. Saya takut kualat pada para masyayikh, juga para petinggi PBNU ya. Tetapi saya lebih takut lagi kualat dengan NU, karena saya menganggap pernyataan atau sikap petinggi PBNU yang membela nasabah Alawi itu tidak amanah terhadap tugas yang diberikan oleh NU. Menurut saya pribadi sebagai warga Nahdliyin seperti itu. Bisa saja pendapat saya salah, tetapi jika itu salah, saya pasti akan menanggung dosanya ya nantinya ya, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Dan saya siap untuk itu, karena saya diberi akal, logika, dan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya harus digunakan untuk menyikapi, untuk memahami apa yang sebetulnya terjadi, apa yang seharusnya dilakukan menyangkut mengenai masalah polemik nasabah Alawi ini ya, dimana saya pribadi melihat, mendengar pernyataan dari Bapak Rois Am PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, juga Ketua PBNU Seksi Agama Kang Fahru Razi, yang menurut saya itu jelas-jelas membela nasabah Alawi tanpa bukti yang ilmiah, yang bisa masuk akal, yang logis, yang valid. Artinya membela dengan membabi buta ya. Bahkan sikap dari Bapak Rois Am PBNU tadi yang seperti saya sebutkan sudah terkategorikan fitnah, di mana dalam fikih memfitnah itu hukumnya haram. Di situ saya tidak bisa lagi husnudzon kepada pernyataan beliau, apalagi takdim atas pernyataan beliau tersebut ya. Karena bagi saya itu berarti saya akan menjadi seorang warga atau umat yang taklid buta kepada ulama. Jadi ini mungkin pertanyaan besar buat terutama Rois Am PBNU yang saya lihat membela mati-matian ya, sampai tega memfitnah anak-anaknya sendiri, warga Nahdliyin, yang benar-benar berusaha ikut menjaga bangsa ini atas kejahatan yang dilakukan oleh para begudal Habib Alawi yang berbentuk penyesatan akidah dan indikasi yang mengarah mengancam kepada keutuhan NKRI. Nah, untuk Kang Fahru Razi, seharusnya Anda malu ya. Anda malu koar-koar meremehkan tesis atau keilmuan dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, sementara Anda ditantang di depan publik ya, disaksikan
puluhan ribu bahkan mungkin jutaan akhirnya ya masyarakat tantang untuk debat diskusi dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Anda nyata-nyata tidak punya mental, tidak punya nyali. Seharusnya Anda malu. Nah kalau Anda malu seharusnya Anda mengakui bahwa Anda itu salah. Seharusnya seperti itu. Kecuali Anda bisa menghadapi tantangan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah nanti kita bisa lihat siapa pendapatnya yang salah atau siapa pendapatnya yang benar. Tapi fakta yang ada, Anda menyerang tesis Kiai Haji Imaduddin, memframing beliau sebagai orang yang membuat kegaduhan, ya. Tetapi Anda ditantang debat diskusi, Anda menjawab ada waktu siap, tapi nyatanya sampai sekarang Anda nggak punya nyali. Betul apa tidak itu coba? Ya, ya mohon dimaklumi kalau bahasa saya seperti ini karena saya bukan orang alim ya, hanya warga Nahdliyin di akar rumput pun mungkin bisa saja tidak diakui oleh pejabat NU atau struktural NU, tapi bagi saya nggak masalah karena saya hanya berusaha dalam hati saya mengharap pengakuan dari Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari kelak di akhirat nanti, begitu ya. Jadi mungkin bahasa saya ini diterima sebagai menyerang, tetapi tidak, saya sama sekali tidak mungkin berani menyerang struktural PBNU ya. Karena saya merasa saya sangat mencintai NU, karena saya tahu yang ngurusi NU itu terutama ya struktural PBNU. Tetapi sebagai warga, sebagai anak, saya merasa punya hak atau bahkan kewajiban untuk mengingatkan seorang bapak jika seandainya salah atau keliru. Jika bahasa saya ini mungkin dianggap kasar, saya beberapa bulan yang lalu pernah mengingatkan dengan bahasa yang halus. Tetapi tidak ditanggapi, malah diulangi lagi perbuatan dari Rois sampai PBNU, ya, menyerang kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta para pendukungnya. Ya akhirnya bahasa saya jadi seperti ini, ya. Jadi tidak ada sama sekali tujuan saya menyerang NU, hanya mengingatkan. Karena saya pikir apakah tidak takut kualat dengan NU jika tidak amanah dengan NU. Hanya itu saja yang saya pikirkan. Ya saya yang bukan orang alim saja, saya takut tidak dianggap umatnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari kok. Masa orang yang alim tidak takut kualat dengan NU, kan aneh sekali ya. 8. Menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu iman kepada Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. 9. Habib Fakih Mukodam lebih istimewa dari Nabi Muhammad karena bisa miraj bertemu Allah 70 kali sehari. Imam Fakihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Fakihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Fakihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 10. Habib adalah kaum dengan ras paling mulia di dunia, sampai-sampai jika ada kiai yang menikahi Habibah, maka itu kiai tahi namanya. Baik apapun sukunya, yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu, bel telepon dulu. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Balik dari mana itu mau bersama? Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Mun manabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah, saya bunyi kiai Asmanah. Tetapi Asmanah tae seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut.
Demikianlah kumpulan ajaran sesat sekte Habib yang sebenarnya Ini belum lagi pernyataan dari mereka yang sangat merendahkan para kiai, para ulama Nusantara dengan sangat biadab, yaitu menganggap satu telapak kaki Habib goblok itu lebih mulia dari 70 kepala kiai alim. Ya. Bagaimana orang seperti saya yang merasa tahu ilmu agama walaupun tidak banyak, dari ustadz-ustadz pribumi, dari kiai-kiai pribumi, dihina, direndahkan dengan sangat biadab seperti itu, tidak menjadi mendidih darah saya. Coba. Nah, herannya justru Rois sampai PBNU kok malah membela. Apakah orang seperti saya tidak jadi bingung? Dan satu lagi yang perlu Bapak Rois sampai PBNU tahu ya, bahwa kejahatan dari begundal-begundal Habib Alawi ini, mereka mengamini semua. Pemimpinnya Robito Alawiyah, yaitu Topik Assegaf, itu juga melakukan doktrin yang menyesatkan dan mengamini perbuatan dari kelompok mereka. Apa buktinya mengamini? Sampai detik ini tidak ada satupun klarifikasi dari Robito Alawiyah secara resmi yang menyatakan bahwa oknum Habib A atau oknum Habib B telah melakukan kesalahan, yaitu penyesatan akidah. Tidak pernah ada satupun klarifikasi dari Robito Alawiyah secara resmi. Tidak pernah terjadi. Itu artinya Robito Alawiyah secara resmi walaupun tidak tertulis itu mengamini ya kejahatan yang dilakukan oleh anggota-anggota mereka, yaitu budal-budal Habib yang menyesatkan akidah jamaahnya. Ini yang perlu Bapak Rois sampai PBNU ketahui, dan ini juga yang perlu diketahui oleh Kang Farul Roji ya, Ketua PBNU Seksi Agama. Ya, saya yakin kalau Kang Farul Roji sudah tahu ini, hanya mungkin tidak mau tahu atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Ya, ini yang kami lakukan. Nah, Bapak Rois sampai PBNU, kalau Bapak Rois menuduh para YouTuber ini sebagai buzzer yang dibayar, seperti saya pribadi contohnya, perlu Bapak Rois sampai PBNU tahu bahwa channel Putra Nusantara ini dihukum oleh YouTube dismonet permanen dengan bukti tidak ada satu iklan pun di channel Putra Nusantara ini. Artinya saya tidak mendapatkan upah dari YouTube, walaupun mungkin konten saya pas laris, pas viral sekalipun, tidak ada satupun iklan. Ya, kalau Bapak Rois sampai PBNU masih beranggapan bisa saja saya dibayar di belakang, di luar. Satu, Bapak Rois sampai PBNU juga tidak punya bukti untuk menuduh seperti itu. Itu namanya fitnah yang diharamkan dalam fikih yang saya tahu. Saya pribadi dalam ikut andil polemik Nasabah Alawi ini berupa terjun menjadi YouTuber, ini murni tidak mendapatkan upah sepeser pun dari siapapun. Ya, ini murni. Ya. Kalau ada tuduhan, tidak apa-apa, sah saja tuduhan, tapi harusnya bisa melampirkan bukti. Seperti halnya yang dilakukan para pembela Nasabah Alawi. Seperti itu, si Zaini atau Gus Zaini itu terbukti voice note-nya bocor ya. Dia dibayar, bahkan dia berusaha memasang tarif yang lebih dibandingkan Romel Abbas ya. Romel Abbas pun juga terbukti dibayar karena ada bocornya voice note ya. Itu ada bukti. Sebelum ada bukti, saya pribadi hanya mengira-ngira, tidak berani menuduh. Ya, tidak berani menuduh. Tapi setelah ada bukti, kami tidak menuduh lagi. Kami tunjukkan itulah mereka. Mereka membela Nasabah Alawi karena dibayar. Tapi kalau Bapak Rois sampai PBNU menuduh orang seperti saya pribadi atau kami yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sebagai buzzer, apakah Bapak Rois juga tidak punya bukti? Seperti Bapak Rois menuduh orang-orang yang menganggap Ubaidillah sebagai tokoh fiktif adalah orang-orang yang menebar fitnah. Kalau sama-sama tidak punya bukti, kembali lagi Bapak Rois sampai PBNU telah berbuat fitnah. Itu menurut fikih yang saya pahami seperti itu ya. Menuduh orang tanpa bisa menunjukkan bukti, itu berarti telah memfitnah yang hukumnya haram. Tidak bisa lagi kita husnudzon pada sesuatu yang sudah ditetapkan secara fikih hukumnya haram. Kalau kita masih menganggap perbuatan dari Rois sampai PBNU tersebut baik atau benar, berarti itu namanya taklid buta. Menurut saya seperti itu. Ya, mohon maaf jika salah bisa saja, dan mungkin wajar karena saya bukan orang alim ya. Tapi yang saya ketahui, yang saya yakini seperti itu. Bapak Rois sampai PBNU
telah menuduh beberapa kali tanpa memberikan bukti untuk kelompoknya Kiai Haji Madudin Al-Bantani beserta tim dan para pengikutnya sebagai orang-orang yang telah memfitnah, sebagai orang-orang yang di-framing kelompok Khawarij atau Wahabi, ya, tanpa ROS sampai BNU memberikan bukti, ya. Yang saya tahu itu secara fikih hukumnya haram. Maka dari situ saya tidak bisa lagi bersenudun kepada ROS sampai BNU. Nah, kalau Gus Yahya, saya sebetulnya menganggap Gus Yahya tidak membela Nasabah Alawi, ya. Tetapi dengan sikap Gus Yahya membela ROS sampai BNU ini, saya pribadi ya juga bingung. Menurut saya sikap yang tidak tegas dari seorang ketum PBNU. Seharusnya seorang pemimpin itu menurut saya itu berdiri di atas kebenaran. Mana yang benar, bagaimana yang benar. Bukan atas dasar ewo pekewo atau mungkin ada suatu kepentingan, bukan seperti itu. Itu menurut saya seperti itu, ya. Nah, video tadi yang saya sampaikan tadi hanya sebagian kecil, sangat kecil sekali. Terlalu banyak bukti-bukti bertebaran di media sosial, terutama mainstream YouTube, ya. Pengajian-pengajian dari para pemuda-pemuda KBB Alawi yang isinya hanyalah mendoktrin untuk menyesatkan akidah, yang tujuannya untuk agar para muhibin memuliakan kelompok mereka, akhirnya kurang memuliakan para kiai, bahkan meninggalkan para kiai, ya. Sebagian lagi memprovokasi masyarakat untuk membenci bahkan melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya lagi berisi indikasi-indikasi kuat yang mengancam kepada keutuhan NKRI. 2 poin tadi yang membuat diri saya pribadi sebagai warga Nahdien, sebagai warga negara Indonesia yang ingin menjadi warga negara yang baik, merasa tertuntut untuk ikut mendukung tesis dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani beserta timnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila. Merdeka.